Saudara-saudara sekalian, mari kali ini kita sedikit zooming atau mendalami gamification dalam dunia pendidikan. Kita tahu persis bahwa belajar dalam gamification itu adalah sebuah keniscayaan zaman sekarang. Karena tujuannya adalah untuk berusaha mencapai tujuan. Tujuannya itu kan kalau kita lihat ya, yang namanya belajar itu kan suatu perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau potensi peserta didik melalui aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Jadi mereka berulang-ulang melakukannya sampai mereka bisa melakukannya, itu namanya belajar. Ya mirip dengan main game yang ada istilahnya looping seperti sudah disampaikan sebelumnya. Nah, setiap sesi pembelajaran itu kan juga pasti ada tujuan pembelajaran. Dan kalau kita lihat definisi pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Jadi harus ada interaksi, ada pendidik, ada peserta didik, ada sumber belajar, dan ada lingkungan belajar. Dan disitulah makanya kita melihat bahwa kita harus mulai dengan objektifnya dulu. Apa sih tujuan dari sesi pembelajaran yang ingin kita lakukan? Nah, kalau sudah ada objektif itu jelas, baru kita akan bertanya, bagaimana nanti saya mengukurnya bahwa objektif itu sudah tercapai apabila saya menggunakan gamification. Kalau sudah menemukan caranya, barulah kita mengatur proses belajarnya itu sendiri atau learning. Nah, kalau sudah kita tahu cara learningnya seperti ini, baru kita rancang model gamification-nya, mekanika proses pembelajarannya. Nah, kalau sudah, baru masukkanlah unsur-unsur estetik yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka fun. Yang dulu saya sampaikan salah satunya dengan menggunakan alat peraga atau menggunakan tools. Nah, peserta didik itu senang dengan satu game apabila game itu didesain sesuai dengan suasana hatinya. Nah, dalam lingkungan gamification, hasil memperlihatkan ada 10 hal yang membuat peserta didik zaman sekarang itu pay attention atau memperhatikan karena mereka merasa tertarik atau menarik. Apa itu? Sesuatu yang bersifat kontroversi misalnya. Saya sering mengatakan kalau memberikan tugas, carilah tugas yang dilematis atau paradoks. Ya, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Nah, kalau sifatnya kontroversi itu mereka tergerak untuk berdiskusi. Atau gurunya memberikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang menggerakkan mereka untuk berpikir. Mohon maaf. Atau membandingkan suatu kontras ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ya. Atau memberikan teka-teki untuk di-solve. Mencari problem solving lah ya. Mencari pemecahan suatu masalah, teka-teki. Atau mereka diminta untuk melisting tertentu. Ya. Yang menurut Anda 10 hewan paling kuat apa? Mereka menuliskan situ. Atau sesuatu yang tergerak dengan emotion, tanya ke mereka. Apa perasaan hati Anda kalau Anda seperti ini misalnya? Ya, atau menceritakan mengenai kisah, stories yang menarik. Ya. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini adalah 10 hal paling besar. Ya, kalau kita hanya berbicara satu arah, itu anak-anak bosan, mereka tidak memperhatikan. Tetapi kita ajak mereka untuk masuk ke dalam dunia gamification kita melalui hal-hal yang bersifat visual, hal-hal yang bersifat memecahkan masalah, hal-hal yang bersifat kontroversi. Nah, jadi cara kita membuat pendekatan game di kelas itu dengan melakukan hal-hal semacam ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan, mereka harus melakukan aktivitas tertentu. Untuk bisa memecahkan misteri, mereka harus melakukan aktivitas tertentu. Yang penting kita membuat rules-nya, membuat aturannya, dan biarkan mereka bermain. Oleh karena itulah maka pernah dibuat oleh satu peneliti mengenai 10 fitur-fitur dalam gamification yang sukses. Ya, yang biasa diterapkan, terutama dalam dunia pendidikan. Satu, pastikan ada kompetisinya. Anak-anak sekarang senang kompetisi. Gitu ya, mereka senang berkompetisi. Ya, artinya adrenalinnya naik. Berikan time pressure. Time pressure itu adalah untuk meningkatkan adrenalin. Harus diselesaikan dalam waktu sekian. Jadi mereka
tergerak untuk melakukan, tidak santai-santai saja. Kemudian ada yang sifatnya scarcity. Scarcity itu adalah untuk memecahkan masalah tersebut, ya, ada keterbatasan-keterbatasan ya yang mereka hanya bisa gunakan. Sehingga mereka harus berpikir secara kreatif. Terus ada yang sifatnya harus puzzling. Puzzling itu artinya membingungkan. Ya, yang membutuhkan banyak alternatif, ya, yang membuat mereka tergerak untuk mencari tahu. Nah, itu puzzling. Terus harus ada novelty-nya. Novelty-nya itu adalah tantangan yang kalau mereka menyelesaikan, mereka merasa ini, wah, ini tantangan unik dan baru saya yang bisa menyelesaikan ini. Jadi belum pernah mereka lihat sama sekali model game kayak begini atau tantangan seperti ini di masa yang lalu. Ada novelty-nya. Kemudian permainan kita itu harus ada levelnya. Karena ingat, level dari pelan, dari yang mudah sampai sulit itu meningkatkan perasaan mereka untuk terlibat dan achievement. Kemudian ada social pressure atau proof, ya, itu akan terjadi di mana kita memberikan nilai-nilai semakin Anda cepat dan tepat, maka akan semakin baik. Semakin Anda teliti akan semakin baik. Semakin Anda banyak bekerja sama dengan orang lain semakin bagus. Itu adalah social pressure yang kita terapkan dalam game itu. Kemudian kita buat juga agar terjadi teamwork, di mana mereka baru bisa menyelesaikan itu kalau bekerja sama, kolaboratif maupun kooperatif dengan pihak yang lain. Kemudian ada yang namanya currency. Currency itu artinya sesuatu yang bagi mereka memiliki nilai tertentu, berharga. Ya, yang bagi dalam konteks pembelajaran itu yang saya lakukan ini, itu pada dasarnya pada saat yang sama saya juga belajar. Jadi, oh begini toh. Sambil bermain saya menguasai ilmu tertentu. Ada currency-nya di situ. Dan yang terakhir adalah yang namanya renewals and power up. Nah, itu artinya apa? Mereka harus diberikan kesempatan. Kalau gagal, boleh mencoba lagi. Kayak kalau game, kalau mati bisa hidup lagi. Atau di tengah-tengah game diberikan bantuan. Diberikan scaffolding. Diberikan hint tambahan dari gurunya. Agar mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin mereka stuck atau mereka tidak bisa melanjutkannya. Itulah teman-teman hal-hal yang penting kita harus pahami, kita masukkan unsur-unsur game tersebut ke dalam proses belajar mengajar kita. Terima kasih.